Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas nih sebuah duel super sengit yang lagi memanaskan dunia perbankan digital di Indonesia. 318 kali. Coba deh bayangin. Angka ini nunjukin seberapa gilanya antusiasme investor waktu IPO-nya Superbank. Untuk setiap satu lembar saham yang ditawarkan, ada 318 orang yang berebutan. Ini bukan cuma sekedar minat ya. Ini tuh bener-bener frenzy. Jelas ini jadi sinyal kuat kalau ada sesuatu yang gede banget lagi terjadi di industri ini. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin heboh banget? Yuk kita bedah sama-sama kenapa sektor ini jadi salah satu medan perang paling panas di dunia tekvin Asia Tenggara. Ceritanya dimulai dari sini, dari sebuah peluang yang luar biasa besar. Kita kan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia ya. Nah, itu artinya ada pasar raksasa yang potensinya belum kegarap maksimal. Coba lihat data ini deh. Di Indonesia, penetrasi kredit itu baru sekitar 30–35%. Jauh banget kalau kita bandingin sama negara maju yang bisa di atas 100%. Artinya apa? Ada gap atau kesenjangan raksasa. Jutaan orang dan UMKM di luar sana itu belum terlayani dengan baik. Nah, ini dia celah emas buat bank-bank digital masuk dan ya, mengubah permainan. Di tengah peluang sebesar ini, muncullah dua jagoan utama yang siap bertarung. Masing-masing punya cerita dan cara main yang beda banget. Oke, di sudut pertama, kita punya Bank Jago. Ini sang petahana. Udah ada dari tahun 92 loh, sekarang jadi salah satu bank digital terbesar dan yang penting, udah untung. Di sudut lainnya, ada Superbank, si penantang baru yang lagi panas-panasnya. Ini dulunya Bank Fama, yang kemudian disulap jadi powerhouse digital setelah diakuisisi sama raksasa-raksasa teknologi. Nah, ini bagian yang paling seru nih, pertarungan ekosistem. Kita bakal lihat gimana bedanya strategi mereka buat menang. Ini krusial banget. Superbank ini mainnya keroyokan, tapi keroyokan bintang 5. Mereka ngebentuk semacam The Avengers di dunia techfin. Ada grup MTech, ada Grab, ada Singtel, bahkan Kakao Bank dari Korea. Dengan tim kayak gini, mereka langsung punya akses ke jutaan pengguna dari hari pertama. Kalau Superbank main keroyokan, Bank Jago beda. Mereka pilih fokus all in pada satu ekosistem yang super kuat. Jadi ini benar-benar pertarungan strategi klasik breadth versus depth. Superbank itu strateginya luas. Mereka manfaatin banyak ekosistem sekaligus buat menjaring puluhan juta pengguna. Ibaratnya mereka nebar jaring raksasa. Sementara Bank Jago strateginya dalam. Mereka fokus nempelin satu super app raksasa Goto. Tapi integrasinya dalam banget, dari bayar-bayar sampai pinjaman. Mereka lebih milih mancing di satu kolam, tapi kolamnya ini kaya banget ikannya. Oke, ngomongin strategi, udah. Sekarang gimana hasilnya di lapangan? Yuk kita adu angkanya, Jago lawan Supa. Kalau kita lihat head to head, Jago emang kelihatan lebih besar sekarang. Kapitalisasi pasarnya lebih tinggi, basis nasabahnya juga jauh lebih banyak. Tapi coba lihat valuasi Superbank pas IPO. Angkanya itu nunjukin kalau investor percaya banget sama potensi pertumbuhan Superbank ke depannya. Ini sinyal yang nggak bisa diabaikan. Nah, tadi kita sebut valuasi. Salah satu cara ngukurnya itu pakai PBV atau Price to Book Value. Gampangnya gini, ini rasio buat bandingin harga saham perusahaan sama nilai aset bersihnya. Kalau PBV-nya tinggi, kayak Superbank, itu artinya investor rela bayar mahal karena mereka yakin banget bank ini bakal tumbuh pesat di masa depan. Dan keyakinan investor tadi itu bukan tanpa alasan loh. Lihat aja data ini. Pertumbuhan pinjaman Superbank itu mencapai 58%. Jauh di atas Jago yang cuma 36%. Ini nunjukin betapa agresifnya si penantang baru ini ngejar pertumbuhan. Oke, kita udah lihat momentum Superbank yang kenceng banget, jadi pertanyaannya sekarang lebih besar. Pertarungan ini semua artinya apa sih buat masa depan fintech di Indonesia? Saking kuatnya momentum itu, sampai-sampai ada analis yang ngasih prediksi super berani. Mereka bilang, pendatang baru ini bisa loh nyalip sang juara bertahan cuma dalam waktu 2–3 tahun ke depan. Tapi pada akhirnya, poin terpentingnya bukan cuma soal siapa yang menang atau kalah. Ini bukan cuma cerita tentang Jago versus Supa. Ini adalah cerita tentang gimana persaingan ketat mereka justru mempercepat inovasi dan yang paling penting, membuka akses keuangan buat jutaan orang dan UMKM di seluruh Indonesia. Jadi, pertarungan masih berlangsung. Siapa yang bakal jadi pemenangnya? Masih terlalu dini untuk dijawab. Tapi satu hal yang pasti, di tengah duel para raksasa digital ini, ada satu pemenang yang sudah jelas di depan mata. Kita semua, para konsumen.